Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah ahli silsilah tariqah qadiriyah naksabandiyah Pesantren Suryalaya wabil khusus sayhina wa murabi arwahina pengersa Abah Aos Qaddasallah sirrah wa nafanallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram, Wakil Talqin dan Pembantu Khusus Syekh Mursyid Bapak Dr. Ki Haji Budi Rahman Hakim beserta seluruh Wakil Talqin Syekh Mursyid Mata'an Allah bituli hayati, Al-Mukarramah Hummi beserta seluruh keluarga besar Sirna Rasa, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Abi Dadang membacakan dua firman Allah. Wa iza afattum min arafatin fazkurullaha inda mas'aril haram. Ayat yang ke-200, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum abaakum. Sekarang saya ingin baca ala abah. Waqaf ibtidanya ala abah. Baru akan paham ayat ini, hakikat ayat ini apa. Kalau kita baca, bacaannya ala abah. Ini lain dengan ilmu tajwidnya. Kalau tajwid mengatakan waqaf qobih. Tapi karena hakikatnya, silakan. Baru bapak ibu akan paham. Fa iza afattum min arafatin fazkuru Allah inda mas'aril haram. Fa iza qadaitum manasikakum fazkuru Allah kazikrikum abaakum. Abah pernah baca seperti ini ketika ayat inna sholata tanha anil faksai wal munkar wala zikru Allah. Baru bisa dipahamin apa yang dimaksud dari ayat ini. Baik. Fa iza afattum min arafatin fazkuru Allah. Setelah kalian selesai melakukan wukuf di Arafah. Kira-kira wukuf di Arafah ngapain? Main gaple, mancing. Tapi ntar Wakil Talqin ada perlombaan mancing ya. Karaokean. Kira-kira orang di Arafah ngapain Pak? Berzikir enggak? Kenapa setelah berzikir ada perintah lagi fazkuru Allah? Ini dalam ilmu balaghah taksilul hasil, sudah dapetin lagi. Sampai ayat yang ke-20 inda masaril haram Allah ingetin. Oke, kalian sudah di Arafah, sekarang di Musdalifah fazkuru Allah di Musdalifah. Di Mina fazkuru Allah di Mina. Ketika sedang tawaf fazkuru Allah. Ketika sedang tawaf. Ternyata di ayat ke-200 diulang lagi. Fa iza qadaitum manasikakum. Setelah kalian selesai wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumroh, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, maka fazkuru Allah. Kenapa bisa seperti ini? Karena banyak orang yang wukuf tapi hatinya tidak menyebut nama Allah. Banyak orang yang melempar jumroh, melempar setan, tapi dianya yang jadi setan. Bukan kerikil yang dilempar, Pak. Dilempar. Ketika melempar tidak ada
Ketika tawaf, tidak. Inilah yang diajarkan oleh Abah ketika rombongan umroh makbulah akan berangkat. Abah mengajarkan ilmu tertinggi. Abah tidak pernah menyalahkan. Ini karakter Abah. Biasanya orang ngelihat Ka'bah ada doanya. SAZ ini, saya mengiklan, mudah-mudahan saya diajak. Bisa kalau kita mengajarkan, ada yang secara umum, ada secara khusus. Kalau ngelihat Ka'bah biasanya orang baca Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'zid. Abah tidak pernah menyalahkan itu. Itu tidak benar, itu ajarannya benar. Tapi kita punya ilmu yang lebih tinggi lagi. Ketika ngelihat Ka'bah, sebut nama Allah. Faskurul. Abah ketika lagi istilam, baru baca istilam, memberikan salam. Bismillahi Allahu Akbar. Abah begitu. Bukan kebalik, bukan begini. Ini kisbay ini Pak. Ini mah janda begini Pak. Kalau begini sama Ka'bah. Setelah itu apa Abah? Yang lain baca subhanallah walhamdulillah. Silakan. Nggak salah kata Abah. Yang lain baca Allahumma azillani tahta zilli. Nggak salah. Tapi murid Abah, muridnya Syekh Abdul Qadir, muridnya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, tundukkan kepala. Fazkurullah. Ya Allah, ilmu tertinggi diberikan kepada kita. Biasanya orang naik sofa, inna sofal ma'min, kata enggak salah. Tapi murid Abah, Syekh Abdul Qadir, muridnya Syekh Bahauddin, ilmunya Rasulullah tertinggi. Ketika naik sofa, hidupkan ini. Inilah inti daripada fazkurullaha inda mas'aril. Ini ilmu tertinggi, Pak. Makanya kalau ada orang mau belajar, emang belum waktunya. Itulah yang kata Abah, mayasa. Saya kasih sebuah contoh. Orang belajar S1 banyak, Pak. Orang yang belajar magister tidak lebih banyak daripada S1. Kenapa? Tambah pusing, makalahnya banyak. Orang yang mengambil doktor lebih sedikit daripada yang mengambil S2 dan S3. Ini ilmu tertinggi, Pak. Alhamdulillah. Apa hakikat pada zikir khafi? Inilah konsep yang dijelaskan oleh Ibnul Arabi, wafat 638 Hijriah, dalam kitabnya Usul Hikam. Beliau punya teori cermin, Pak. Teori cermin. Untuk mengenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa. Bagaimana mengenal diri kita pakai teori cermin. Understand? Paham, Bu? Udah diam, tadi paham sendiri. Apa teori cermin? Ada orang masuk ke dalam ruangan. Cerminnya banyak, Pak. Ada yang bulat, ada yang melengkung, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang macam-macam. Ketika dia masuk, dia bercermin, siapa saya? Kok di sini saya lonjong? Kok di sini saya kurus? Kok di sini saya gemuk? Untuk mengenal dirinya bagaimana caranya? Kenapa? Gimana caranya? Tidak ada cara yang lain, hancurkan semua cermin. Kosongkan semuanya, baru kamu mengenal siapa dirimu. Itulah hakikat konsep teori kosong.
Abah belajar nyantren lama, Pak. Abah nyantren lama. Sampai gurunya mengatakan telah selesai ilmuku, silakan cari. Habis ilmuku, diantarkan kepada guru mursyid. Ilmunya bukan ilmu syariah, tapi ilmunya ilmu hakikat syariah tariqah. Ketika bertemu dengan Abah Anum, maka Abah mengosongkan dirinya. Merasa tidak bisa apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya mengikuti bagaimana Abah Anum. Itulah keberhasilan Abah. Abah kalau ilmu kesaktian, nih yang ilmu kebal nih, nggak ada apa-apanya sama Abah. Wah, saya sakti, pakai golok. Disuntik, nangis, Pak. Diserang, mental. Sama bininya. Maka tadi katakan laki-laki harus berani. Berani, Pak. Cuman bininya lebih berani masalahnya. Maka harus pinter-pinter inilah. Tadi kan masalah jangan berbohong, Pak ya. Saya mau nanya, kalau Kiai Nur, nih hukumnya apa nih? Kiai Nur nih. My friend nih. Kiai Nur di bulan Ramadan, Pak. Siang hari ngomong sama bininya. Bini yang berapa? Jamil ketawa kakak gua Jamil. Ngomong sama bininya I love you. Kira-kira puasanya gimana, Pak? Bu, Kiai Nur ngomong sama bininya I love you. Bulan Ramadan siang-siang. Hukumnya apa? Bukan masalah I love you-nya, bohongnya itu, Bu. Ya, mengosongkan diri kita. Abah datang ke Abah Anom, apa? Mengosongkan diri kita. Maka perkataan Abah seperti perkataan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulim tarusda. Abah tidak mengatakan hal attabi'uka ala an ata'allama minka mimma ulim tarusda. Beda antara antu alimani dengan ala an ata'allam. Bedanya apa Ustadz? Kalau antu alimani, bolehkah aku ikut Abah agar Abah memberikan saya ilmu? Artinya Abah Aos telah mengosongkan dirinya untuk mendapatkan ilmu dari Abah An. Tapi kalau mengatakan ala an ata'allam, merasa dirinya sudah punya ilmu, cuman minta tambahan saja. Beda atau tidak? Itulah mengosongkan dirinya. Cuman ketidakberhasilan, kalau Abah kan bukan kegagalan musalah ya. Kenapa? Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabro. Kamu tidak akan bisa sabar denganku. Apa kata Nabi Musa? Satajiduni insya Allah sabiro. Wala asilaka amro. Satajiduni insya Allah sabiro. Kalau kita bandingkan dengan perkataan Nabi Ismail alaihi salam, inni ara fil manam anni asbahuk fanzur maza taro. Hai Ibrahim, Ismail anakku, tadi malam aku mendapatkan wahyu dari Allah, aku menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Kalau tadi Nabi Musa, satajiduni insya Allah sabiro. Sudah merasa dirinya sabar. Kalau Nabi Ismail merasa dirinya belum sabar, dengan harapan ujian dari Allah,
dia dimasukkan kepada golongan orang-orang yang sabar. Maka berhasil Nabi Ismail. Kalau Nabi Musa apa? Alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabro, sampai berkata haza firakun baini wa baini. Tapi ketika Nabi Ismail mengatakan, saya bukan orang yang sabar, tapi saya berharap dijadikan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka falamma aslama watallahu bil jabin, ketika sudah pasrah hanya per detik saja, maka turun ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mengosongkan dirinya. Itulah hakikat zikir Abdullah bin Wahab As-Sa'rani. Lihat dalam Muqaddimah Anwarul Qudsiyah. Ketika beliau akan mempelajari ilmu tasawuf, beliau bertemu dengan seorang al-ummi yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Apa? Kalau engkau ingin mendapatkan ilmu ini, lepaskan ilmu-ilmumu. Jual buku-bukumu, ikut denganku tanpa membawa apa-apa. Kosongkan diri kita. Inilah hakikat zikir ini, Pak. Masya Allah. Tadi dijelaskan oleh Kiai Dr. Isef. Tahalli, itu apa? Tahalli, tajalli. Pertanyaannya bagaimana cara mentahalli? Bagaimana cara mentahalli? Bagaimana cara mentajalli? Tidak ada cara yang lain. Mentahalli dengan kosongin dengan ini, Pak. Setelah itu apa? Isi dengan ini. Kemudian sampai akhirnya mendapatkan tajalli, hakikat ketuhanan, merasakan bersama dengan Allah. Alhamdulillah ilmu ini sudah kita tinggal bagaimana menghidupkan, bagaimana meyakinkan, bagaimana mengistiqomahkan. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita kepada guru mursyid kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.